Yang saya hormati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau ya Pak ya, Kalimantan Timur beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati juga ada Pak Andreu dari Paskas. Yang saya hormati teman-teman dari PKP. Kemudian nanti kita juga sedang menunggu teman-teman dari Takalkesmas Pak. Dan teman-teman dari Pusjak yang mengurus tentang kapitasi. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dengan tidak berpanjang waktu, perkenalkan saya Dr. Gita Sisari, Ketua Tim Keempat terkait pelayanan kesehatan primer lain dan jaminan kesehatan. Saat ini izin untuk bisa memandu acara ini. Baik, untuk itu saya persilahkan dari Bapak dan Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau untuk bisa memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuannya. Dipersilahkan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan warahmatullahi selamat siang wabarakatuh. buat kita semua. Ibu-ibu yang ada ibu-ibu yang saya hormati. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kami bisa dapat kesempatan untuk bertemu langsung ke sini. Oh, ini bukan. Enggak apa-apa. Bisa kan? Udah mungkin ya. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, Bu. Dalam hal ini saya sendiri nama Juniansa Bu sebagai Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Berau. Juniansa. Mungkin nanti surat tugas bisa kami sampaikan nanti. Nanti ya. Kemudian sebelah kanan saya Muhammad Fitrian Nur sebagai staf pengelola pelayanan kesehatan rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, sekaligus yang mengelola juga JKA di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Kemudian di belakang saya ini istrinya Pak An ini, Elviana Maikarini, itu dari Puskesmas Tanjung Redap yang belakang Bu, yang belakang. Kemudian Tria Handayani itu yang paling ujung, itu dari Puskesmas Tanjung Redap juga. Terus kemudian juga Irwan Stoyo di sebelah kanan Pak Aan, ini dari Puskesmas Labanan. Kemudian Lina Yunarti yang sebelahnya Pak Iwan dari Puskesmas Kelai. Ini mereka ini ada yang sebagai bendahara YKN Puskesmas, kemudian ada juga yang kepala tata usaha Puskesmas. Nah, tujuan dan maksud kami ke sini adalah terutama kami sebagai Kasubag Keuangan, teman-teman menyampaikan keinginan untuk berkonsultasi langsung ke sini dalam rangka pemahaman JKN. Karena mungkin selama ini mungkin ada hal-hal yang menurut mereka mungkin agak belum paham Bu. Karena kita tahu sendiri kan hal-hal yang begini juga kita tidak bisa juga memutuskan kalau terlalu belum jelas. Takutnya berkaitan dengan hukum juga kan sekarang ini. Makanya teman-teman menyampaikan keinginan kepada kami untuk bisa berkonsultasi langsung ke sini. Sebenarnya ada beberapa puskesmas yang banyak yang mau ikut ke sini. Tapi pasti yang kita pasti masalah anggaran mereka yang enggak cukup. Sehingga hanya diwakili beberapa puskesmas aja yang terdekat juga. Ada juga yang jauh jauh, Lina, Kelai itu agak jauh. Untuk lebih jelasnya mungkin Bu, kalau teman-teman mungkin yang berkepentingan di sini adalah teman-teman puskesmas. Jadi mungkin kami beri kesempatannya langsung kepada teman-teman puskesmas yang langsung menyampaikan keinginan untuk konsultasinya. Kalau kami hanya sebagai fasilitasnya aja Bu. Mungkin sebelumnya bisa mungkin di sebelah saya mungkin Pak mungkin sedikit menyampaikan tentang JKN mungkin yang ada kaitannya masalah JKN. Terima kasih, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Juniansa. Dipersilakan Pak Fitrian ya Pak. Ya Fitrian. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dari Kalimantan, Bu. Kebetulan di sini saya memegang program JKN, di mana JKN ini dipegang oleh pelayan kesehatan di primer di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Saya sebagai pengelola kegiatan di sini sebenarnya
program JKN ini dibagi menjadi dua, Bu. Kalau di Dinkes itu, yang pertama itu program penerimaan dan pendaftaran Kartu Indonesia Sehat, Bu. Program KIS. Dan yang kedua itu tentang dana kapitasi puskesmas. Entah itu dalam bentuk pendokumenan maupun penatausahaan keuangan. Berjalan waktu 2021 di akhir Desember ada aturan Permendagri menyatakan bahwa pengesahan keuangan itu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Jadi mulai tahun 2022 awal penatausahaan keuangan itu dana kapitasi khusus puskesmas diserahkan ke bagian keuangan, pembuatan laporannya, SP2B dan lain sebagainya. Jadi di program JKN ini Dinas Kesehatan saya khususnya sekarang fokus kepada pelayanan kartu KIS, pendaftaran dan penerbitan kartu pelayanan Kartu Indonesia Sehat, di mana Kartu Indonesia Sehat ini bekerja sama dengan BPJS. Iya. Jadi pada kesempatan ini saya dengan tim kebetulan pelaksana teknis JKN ini yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Bu, di mana dana kapitasi itu ditransfer oleh BPJS langsung ke rekening Puskesmas, Bendahara JKN yang mengelola. Kemudian itu di tahun 2022 ini sesuai dengan Permendagri 2021, Permendagri 28 ya Pak ya. Itu penggunaan dana kapitasi itu apabila ada bunyinya di situ, Bu, apabila ada dana silpa di akhir tahun itu tidak akan ditransfer oleh BPJS. Nah, jadi teman-teman di Puskesmas secara teknis merasa ada yang perlu disampaikan mengenai dana silpa itu, Bu. Iya, Bu, dana silpa. Kemudian selain dana silpa, ada kegiatan-kegiatan yang lain mengenai pelaporan, mengenai penatausahaan yang mereka ingin sampaikan. Karena semua ini berkaitan dengan penatausahaan keuangan, di mana dana JKN ini nomor 2 diperiksa oleh BPK. Yang pertama itu Bosnas. Tiap tahun pasti diperiksa JKN dari Dinas Kesehatan. Jadi sangat rentan sekali, Bu, untuk pemeriksaan. Jadi secara juknis dan teknisnya mereka masih ingin menanyakan secara langsung kepada tim dari Kemenkes mengenai penggunaan dana kapitasi dan pelaporan. Mungkin itu saja, Bu, penyampaian dari kami. Saya sebagai pengelola kegiatan Dinas Kesehatan membawa teman-teman tim untuk menyampaikan konsultasinya. Semoga apa yang mereka keluhkan selama ini bisa terjawab dan bisa membawa perwakilan dari 20 puskesmas, Bu. Karena di Berau itu ada 20 puskesmas di bawah Dinas Kesehatan. Dari berbagai tempat, dari kota, pesisir, terus itu pelosok, pedalaman itu 20 puskesmas jumlahnya. Jadi mereka ini perwakilan dari 20 puskesmas, Bu, yang kira-kira bisa mewakili lah, seniornya lah JKN-nya ceritanya, Bu. Sudah lama. Ya, semoga aja nanti setelah ini bisa membawa berita baik kepada tim-tim 20 puskesmas yang lain, supaya pelaporannya jelas dan tidak ada lagi hal yang mengganjal ke depannya. Ya, mungkin itu aja, Bu, pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fitrian. Mungkin sebelum berlanjut lebih panjang ya, kami akan memperkenalkan diri dulu.
Baik ya Pak. Bu, nanti sembari menunggu teman-teman yang memang bohir di bidangnya. Ya, jadi artinya supaya tidak salah atau tumpang tindih bias informasi gitu ya. Karena memang kami di Kementerian Kesehatan, kami ada Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Kemudian kami juga ini saya bicara tentang Ditjen Yankes. Jadi kami punya Ditjen Yankes, di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Kemudian kami juga punya Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kesmas. Ada 2. Dan untuk yang mengurus Puskesmas ini kemudian ada 2, Pak. Satu di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, itu yang mengurus rumahnya Puskesmas. Ya, nanti kami juga mengundang teman-teman dari Takel Kesmas. Ini kemarin belum hadir, tadi sudah kita hubungi, katanya sebentar lagi juga mereka akan bergabung, mungkin lewat daring. Kemudian yang kedua, kami ada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, di mana di dalamnya ada pelayanan kesehatan rujukan, itu yang mengurus rumah sakit dan semua UB rampenya, termasuk JKN-nya. Dan kemudian kami juga ada Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Jadi kita punya Takel Kesmas yang mengurus rumahnya Puskesmas, gitu ya. Kemudian kita juga ada Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer yang sebetulnya mengurus pelayanan kesehatan yang lain. Jadi bukan yang bohirnya di Puskesmas. Oke, kebetulan saya adalah tadi saya katakan bahwa saya adalah ketua tim kerja pelayanan kesehatan lain dan jaminan kesehatan. Tapi jaminan kesehatan di sini yang kami urus adalah terkait dengan redistribusi kepesertaan JKN. Nah, untuk yang mengurus kapitasi, kami punya Pusjak, Pak. Ada sendiri, jadi ada sendiri rumahnya gitu. Nanti kami juga mohon teman-teman sudah bisa menghubungi Pusjak belum? Sudah bergabung? Siapa? Oh, Mas Febri ya. Makasih Mas Febri sudah hadir di sini bersama saya ya, Mas. Siap, Bu. Alhamdulillah. Oke. Baik, kemudian saya juga sekalian mengecek nih teman-teman dari Takel Kesmas. Sudah hadir bersama saya di sini? Sudah, Bu. Oh, Pak Iwan. Iya, Bu. Baik, Pak Iwan. Terima kasih, Pak Iwan. Ya, makasih, Bu. Ya. Baik. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah tadi Mas Febri sudah mendengar ya pertanyaan pertama dari Pak Fitrian Nur? Sudah Pak Febri tadi terkait dengan JKN. Pertanyaannya Pak mungkin bisa diulang karena teman-teman baru bergabung. Nanti bisa langsung saja menyampaikan keluhannya ya Bapak. Nanti biar kita kami tampung. Ya. Terus nanti biar teman-teman yang memang di bidangnya akan menjawab. Dan nanti saya akan memberikan keterangan tambahan terkait dengan redistribusi kepesertaan JKN. Baik, dipersilakan Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Ini kebetulan saya lihat di daftar Zoom kita sudah masuk puskesmas sebagian, Bu. Jadi dimohon untuk Puskesmas Gunung Tabur, Puskesmas Maratua yang hadir dalam Zoom meeting. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung kita saling berkoordinasi di sini. Apa yang harus ditanyakan? Ya, mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Dimulai dari yang ada di sini dulu. Silahkan bisa disampaikan kepada Mas Febri dari Pusjak terkait dengan kapitasi. Kemudian di sini juga sudah ada Pak Iwan Halwani dari Tata Kelola Kesehatan Masyarakat terkait dengan Puskesmas. Dan ada kami sendiri dari Direktur Pelayanan Kesehatan Primer. Dipersilakan Bapak Ibu. Ya, langsung aja Pak. Sembari menyebutkan namanya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada hari ini. Nama saya Irwan Sutoyo, berasal dari Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau. Saya bertugas di UPT Puskesmas Labanan Induk ya. Pertanyaan saya terkait dengan dana kapitasi ini. Kapitasi JKN ini kan seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan ini sejak tahun 2014 Pak ya.
sampai saat ini. Nah, di mana untuk puskesmas yang berada di Kabupaten Berau pada khususnya, di mana tahun berjalan untuk 2022 ini, semenjak mulai Mei sampai dengan Juni dan seterusnya, itu kami tidak mendapatkan transferan dana kapitasi seperti itu. Jadi yang ada di Silpa itu di bulan Desember. Nah, terkait dengan pelaksanaan anggaran tersebut, hal ini membuat kami agak sedikit bingung gitu, khususnya puskesmas kami dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan JKN ini. Nah, terkait dengan itu, maka untuk sementara waktu apakah bisa sisa Silpa itu kami gunakan untuk menutupi anggaran yang sekarang, anggaran yang berjalan sekarang. Karena di mana kita ketahui di Permendagri 28, tepatnya itu pasal 24 halaman 18 kalau tidak salah, itu menyatakan bahwa sisa dana kapitasi yang ada di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, tepatnya di Desember, jika Silpa itu besar lebih dari rata-rata transfer, maka pihak BPJS tidak akan mentransfer gitu. Jadi harus direview dulu melalui dari AFIP, yaitu pengawas daerah setempat, kemudian disahkan untuk kemudian dijadikan pendapatan. Setelah disahkan, kemudian bisa digunakan untuk anggaran tahun berikutnya. Cuman dalam hal ini kan untuk kami di Kabupaten Berau tentu ada dua, ABT DPA yang murni, pelaksanaan yang murni, kemudian dengan ABT perubahan. Nah, sementara dari pihak BPJS khususnya pada bulan Mei dan bulan Juni dan seterusnya ini belum ada transfer seperti itu. Nah, itu kira-kira, nah itu biasanya sih tahun-tahun sebelumnya kami setiap bulan dapat transferan dari BPJS. Nah, semenjak tahun 2022 ini ada beberapa puskesmas yang ada di Berau, di tempat kami itu ada sekitar ada 22 puskesmas yang tidak ditransfer gitu. Seperti itu. Tahun-tahun sebelumnya itu dapat. Mungkin sementara itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irwan. Tadi terkait dengan kapitasi yang belum terbayarkan ya Pak ya, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2022. Baik, mungkin saya bisa dibantu dari Pusjak. Silakan Mas Febri. Ya Bu, baik. Mohon izin Ibu kita, Bapak Ibu Dinas Kesehatan Kabupaten Berau dan Kepala Puskesmas serta jajarannya, izin menyampaikan sebenarnya memang mulai tahun ini sesuai amanat Perpres 48 yang juga mengubah Perpres 32 tahun 2012, jadi ada penyesuaian pendapatan kapitasi dengan pertimbangan Silpa yang terjadi di tahun sebelumnya. Memang latar belakangnya adalah karena seperti kita tahu tahun 2017-18 itu BPK menemukan sejumlah 3 triliun dengan kapitasi yang tidak terpakai. Dan memang kita juga sudah sampaikan juga bahwa itu sebenarnya bukan Silpa, itu dana rekening yang belum dipakai saja, tapi sebenarnya ada kebutuhan dari puskesmas untuk memakainya. Namun karena sudah menjadi temuan dan sudah dibahas di tingkat Menteri, Kemenko PMK dan Kemendagri, maka ada diterbitkan suatu peraturan di Perpres 48 yang mana pendapatan kapitasi itu akan dibayarkan ke puskesmas memperhitungkan sisa Silpa tahun sebelumnya. Dan itu diatur juga di Permendagri 28 tahun 2021. Memang sebenarnya Kemenkes itu tidak mengatur lagi Bapak Ibu terkait dengan Silpa. Karena di Permenkes 6 juga pengaturan tentang Silpa itu sudah dihapus. Jadi semua sekarang terkait dengan Silpa
tata usahaan, tanggung-jawaban, pelaporan, semua diatur di Permendagri. Mungkin memang yang lebih tepat menjawabnya ada Kemendagri. Dalam hal ini Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Namun saya coba sampaikan beberapa substansi yang pokok ya. Jadi sebenarnya penghitungan silpa itu kita katakanlah misalnya tahun 2021 Puskesmas A itu punya silpa 100 juta. Ya. Nah, tahun 2022 pendapatan puskesmas itu harusnya 1 bulan itu 50 juta. Per bulan transfer BPJS 50 juta. Nah, berarti hitungannya adalah seperti ini. Bulan Januari dan Februari dia tidak mendapatkan transferan dana kapitasi karena masih ada sisa 100 juta di rekening puskesmas. Lalu operasional dan jasa pelayanan yang Januari Februari bagaimana? Nah, itu harusnya idealnya puskesmas bisa memanfaatkan silpa yang ada di tahun 2021. Dan pemanfaatannya sudah diatur di Permendagri, yaitu dilakukan review APIP kalau tidak salah. Setelah di review APIP, itu bisa langsung dimanfaatkan silpanya dengan melakukan kalau tidak salah perubahan di penjabaran APBD kalau tidak salah. Nanti teknisnya sih sebenarnya di Kemendagri. Tapi sebenarnya yang disasar di peraturan itu memang silpa itu seharusnya habis dulu, baru nanti dapat transfer dari BPJS Kesehatan. Karena sudah menjadi temuan BPK waktu itu kalau tidak salah 3,5 tahun kalau tidak salah ya, itu menjadi hal yang sangat besar karena waktu itu sebenarnya ada terjadi defisit di program JKP. Jadi dia seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Permenkes 6 tahun 2022 itu sekali lagi hanya mengatur pemanfaatannya. Jadi kapitasi boleh dipakai apa saja. Nah, cara memakainya, cara belanjanya, cara pencatatannya, tata usahaannya, dan juga pertanggungjawabannya diatur di Permendagri 28 tahun 2021 dan peraturan LKPP kalau terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Ini seperti itu dulu Ibu. Baik, terima kasih Pak Febri. Gimana Pak? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah terpuaskan. Berarti Mas Febri bisa memuaskan ya, Mas. Baik, kita lanjut ke Pak. Oh, belum ya, belum izin. Ya, silakan Pak. Masih ada yang mau ditanyakan kembali? Oh, silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Febri. Jadi begini Pak, ya dalam setahun tuh kan biasanya kita ada 2 Pak ya, DPA murni dan ABT. Nah terkait dengan tidak transfernya tadi itu, maka tentu kan ada silpa yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu kan katakanlah dia ngendapnya di Desember. Nah apakah untuk penggunaan silpa itu, apakah bisa menutupi di tahun berjalan untuk DPA murni tahun berjalan sekarang, Pak? Apakah kita menunggu surat resmi ABT itu keluar atau bisa kita langsung laksanakan? Sedangkan akumulasi dari dana JKN itu yang ada di rekoran itu adalah diakumulasi, Pak. Tidak terpisah-pisah gitu, jadi akumulasi di dana di rekoran itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan Pak Febri. Ya, izin Pak. Memang sebenarnya ini teknis terkait pelanggaran dan pemanfaatan ya Pak ya. Sebenarnya di Permendagri di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Tapi pada prinsipnya Pak, yang kita pahami waktu Kemendagri juga menjelaskan tentang sosialisasi Permendagri ini, bahwa memang silpa itu harusnya bisa langsung dimanfaatkan oleh puskesmas. Jadi kalau silpa 2021 memang harusnya kan idealnya kalau tidak salah setelah diaudit dulu baru bisa dipakai ya kalau dulu ya. Nah di Permendagri itu kalau tidak salah diatur bahwa dapat langsung dimanfaatkan. Jadi setelah review APIP itu keluar silpanya sekian, itu langsung bisa dimanfaatkan dengan mengubah perkada tentang penjabaran APBD. Kalau tidak salah Kemendagri menyatakan seperti itu Pak. Jadi kalau tentang istilahnya DPA saya
mohon maaf kurang terlalu familiar Pak. Tapi memang di Permendagri tersebut dikatakan dapat langsung digunakan setelah review aktif dan setelah diterbitkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD. Seperti itu Pak. Jadi memang sebenarnya bukannya dipotong, tapi istilahnya silpanya dihabiskan dulu, baru nanti setelah habis transferannya normal lagi, seperti itu sebenarnya. Dan ini memang kita terus pantau. Kita juga tidak mau adanya Permendagri dan Perpres 48 ini yang diinisiasi oleh Kemendagri dan Menko PMK jadi kesannya jadi menghambat puskesmas dalam melakukan operasional dan pemberian jasa pelayanan. Makanya kita selalu tegaskan untuk sosialisasi ini di Permendagri bahwa bisa nggak sih puskesmas itu begitu silpa keluar review aktif paling cepat kan minggu ketiga Januari kalau nggak salah di pasal sebelumnya itu bisa langsung dipakai nggak? Kata Permendagri bisa dengan menerbitkan perkada tentang perubahan penjabaran APBD. Itu statementnya seperti itu Pak. Nanti lebih jelasnya memang kita mungkin kita bisa bareng ke Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah secara teknis seperti apa. Karena yang mengatur dan menginisiasi Permendagri ini dari direktorat tersebut di keuangan daerah, bina keuangan daerah. Ya, gimana Pak? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang lain? Silakan Ibu. Silakan Ibu Elviana ya Bu ya. Ya, Elviana. Silakan Bu Elviana. Menanggapi dari pembicaraan Bapak Febri tadi ya, berhubung juga puskesmas kami, kebetulan silvanya itu sekitar 518.493.000 rupiah. Nah, kami ini bingung mau menghabiskan dana silpa kami ini. Karena pagu dari anggaran sekitar 739 juta itu belum juga kami habiskan. Kami membelanjakan itu sesuai dengan DPA. Sehingga memang kapitasi kami juga di-stop dari mulai April sampai sekian. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah boleh membelanjakan dana silpa di luar DPA dan apakah harus sesuai dengan ketentuan yang 65% itu ditujukan untuk Jaspel, kemudian 35%-nya untuk BMHP dan obat. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah dana kami yang tertahan di kapitasi BPJS itu akan dibayarkan setidaknya itu bahasanya itu dirapel atau memang itu dipotong dari silpa kami yang jumlahnya sangat banyak itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Elviana. Masih banyak ya 500 juta. Banyak sekali ya Bu ya. Oh, oke, Profesor. Kapitasi kami itu sebulan 72 juta, Bu. Jadi kami belum belanja itu numpuk terus di rekening Oh, koran. gitu ya. Sementara mau membelanjakan kami takut tidak ada Waduh. regulasinya. Itu Pak Febri jaga tepuk jidat ya. Silakan Pak Febri. Silakan Bu, Pak, monggo. Kita tuh sebenarnya Kemenkes tuh nggak mau ada sisa Bu sebenarnya. Karena kalau sisa Nggak tuh mau ada sisa, Bu. jadi Oke. hal yang seksi begitu ya kalau bilang. Dan itu yang menjadi temuan BPK, akhirnya terbitlah Perpres 46 dan Permendagri 28. Mau tidak mau ya kita sebagai Kementerian Kesehatan ya tetap ikut melaksanakan Perpres tersebut. Karena memang itu udah amanat BPK yang jadi temuan. Sisanya banyak banget. Nah, ternyata masih terdapat juga sisa yang banyak di puskesmas Kota Berau ini. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Jadi pertanyaannya bisa nggak dibelanjakan di luar DPA ya Bu ya? Waduh, oke. Bisa dirapel. Oke, baik. Baik, kita tunggu jawabannya ya Bu ya. Siap. Ya, silakan Pak Febri. Monggo. Jadi memang silpa itu tadi kita simulasikan gitu ya. Silpa 100 juta di tahun 2021. Berarti tahun 2022 misalnya dia harusnya dapat kapitasinya 1 miliar 1 tahun.
Berarti yang ditransfer BPJS hanya 900 juta. 1 jutanya disesuaikan dari silpa tersebut. Nah, idealnya memang kehilangan pendapatannya 1 juta tadi diharapkan bisa menggunakan silpa tadi, silpa yang tahun 2021. Jadi harus habis duluan. Kalau udah habis, baru nanti transfernya full lagi. Nah, tata cara memakainya bagaimana? Itu yang kita arahkan ke Kemendagri dengan Permendagri 28. Teknisnya memang izin saya tidak terlalu bisa menjawab dengan detail ya terkait DPA dan sebagainya. Nah, terkait yang tadi yang dirapel, tidak Ibu, jadi memang karena ini dipotong sebenarnya kita juga secara kapitasi ini menyalahi aturan itu ya. Kalau konsepnya kapitasi kan sebenarnya saya transfer 100 juta, mau habis kayak mau enggak kayak itu sebenarnya nggak boleh lagi dipotong terus mereka. Tapi karena ini mekanisme keuangan daerah dan sudah kesepakatan Kemendagri dan Kementerian Koordinator PMK, maka terlibat regulasi Perpres 46 2021. Jadi pendapatan itu disesuaikan dengan silpanya tahun sebelumnya. Untuk menutupi kekurangan yang tadi BPJS memotong kapitasinya, harusnya silpanya dapat dimanfaatkan semuanya. Dan memang kita ini monitor terus Bu, kenapa juga kita ubah Permenkes 6, kita tambahkan beberapa penyesuaian agar supaya puskesmas tidak lagi menyisakan dana kapitasinya. Kalau bisa habis semua. Kita pengen sih seperti itu. Kalau nanti ada silpa lagi, bisa jadi Perpres ini terus diberlakukan. Dan kami khawatirnya, ya satu, dari sisi BPJS sih memang menghemat anggaran mereka, tapi kan dari sisi puskesmas atau lain kesehatan lainnya, yang jadi dilema juga. Karena selalu diribetkan dengan urusan keuangan seperti ini. Mungkin itu dulu, Bu Gita. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri. Mungkin ini singkatnya deh. Tadi saya mau mungkin mengingatkan kembali. Artinya, apakah tadi pertanyaan Ibu Elviana ini kalau dibelanjakan di luar DPA, gimana tuh Pak Febri? Silakan. Iya Bu, kan kalau misalnya Januari Februari kita sudah ada alokasi kebutuhannya dong. Berapa persen untuk Jasper, berapa persen untuk seperti itu ya. Tapi BPJS tidak mentransfer. Nah, uangnya berarti dari mana? Dari silpa yang tahun kemarin 2021. Pemanfaatannya seperti apa? Ya sesuai dengan pemanfaatan yang seharusnya dilakukan oleh puskesmas. Tapi karena uangnya nggak ditransfer BPJS, berarti kita pakai silpanya seperti itu. Prinsipnya seperti itu Bu kita. Nah kalau Baik, di luar DPA, apa, saya kurang paham kalau setelah DPA. ya, terima kasih Pak Febri. Gimana Bu? Sudah jelas? Sudah ya, oke. Mungkin Ibu Wing ada tambahan? Ya, silakan Ibu Wing. Ini dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. Ibu pakai mic-nya maaf biar masuk ke Zoom. Ya, ditarik maju ke depan aja Bu, biar jelas suaranya. Nggak biasa pakai mic. Terima kasih kepada Ibu Pimpinan Rapat, Ibu Gita. Mohon izin Bapak Ibu dari Kabupaten Berau ya, Kalimantan Timur. Mungkin di sini urun rembuk saja terkait diskusi. Ya, mohon maaf kami terlambat karena memang sedang ada penugasan juga tadi, jadi ditinggal karena perlu menemui Bapak Ibu katanya. Terkait dengan, saya mohon info dulu nih, apakah puskesmas di Kabupaten Berau itu sudah menerapkan BLUD? Oh belum. Puskesmas belum ada yang BLUD? Oh 20, belum ada? Oh oke. Oh, oke. Oh iya. Iya. Oke. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit bila nanti puskesmas tempat Bapak Ibu sudah menerapkan BLUD. Karena pada saat puskesmas sudah menerapkan BLUD, ketentuan di dalam Permendagri 28
yang 2021 tadi tentang pencatatan dan pengesahan dana kapitasi itu tidak berlaku. Artinya kalau yang Permendagri 28 ini kan berlaku untuk puskesmas yang belum menerapkan BLUD, sehingga dana silpa yang ada di akhir tahun itu akan menjadi faktor pengurang untuk menghitung dana kapitasi di tahun berikutnya. Jadi tidak bisa lagi misalnya kayak Ibu siapa tadi menyampaikan dari puskesmas kah? Ya, sebulan kan katanya infonya 72. Kalau misalnya di silpa tahun kemarin ada 518, artinya di tahun berikutnya, di tahun ini, yang misalnya 72 itu dikali 12 berapa, dikurangin 500 sekian, inilah yang nanti akan didapat, cuma mekanismenya detailnya seperti apa itu nanti ada ketentuannya lagi. Jadi mungkin informasi yang kami dengar bahwa akan ada rencana penerapan BLUD, kami apresiasi ya Bu ya, kita kan semua masuk dalam program prioritas di layanan kesehatan primer dalam rangka memberikan dukungan dana yang lebih fleksibel kepada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Karena di dalam penerapan BLUD itu puskesmas diberikan banyak keistimewaan melalui berbagai fleksibilitas, antara lain pengelolaan dana kapitasi yang mereka bisa langsung kelola tanpa melalui pengelolaan perencanaan mekanisme APBD seperti biasa. Artinya mereka boleh membelanjakan itu asal semuanya tertuang di dalam rencana bisnis anggaran mereka. Intinya itulah keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat melalui berbagai regulasi dalam rangka mendukung puskesmas dalam memberikan pelayanan efisien, efektif dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi tadinya kami terinfo puskesmas Bapak Ibu sudah BLUD, sehingga mungkin kita bisa berdiskusi terkait pemanfaatan dana itu melalui BLUD. Mungkin seperti itu dulu Bu, kita masukan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Wing, Dr. Wing ya, yang sudah memberikan informasi terkait dengan BLUD. Jadi nanti bisa diskusi lagi Pak kalau terkait dengan BLUD Pak dengan kami gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan Ibu. Dengan Ibu Tria ya. Ibu Lina, salah maaf. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lina Yuniati, jabatan Kepala Tata Usaha di Puskesmas Kelai. Pertanyaan saya mungkin kebalikan dari Puskesmas Tanjung, Bu Evi. Di sini kami menanyakan di akhir bulan, triwulan kedua itu Bu, dana kami yang ada di rekening 66.779.000. Kemudian pada triwulan kedua berdasarkan DPA, itu kami harus mengeluarkan biaya sekitar 65 juta. Nah, kemudian silpa kami di akhir Juni ini triwulan kedua itu sekitar 1.500.000. Nah, di triwulan ketiga pada bulan Juli ini nanti di awal bulan sekitar tanggal 4 itu kami dari tim kami itu akan BIMTEK tentang BLUD, Puskesmas BLUD. Nah, di sini dengan nilai 1,5 juta, otomatis tidak relevan untuk perjalanan dinas, Bu ya, 0. Nah, selama ini dari BPJS itu mentransfer dana itu sekitar di tanggal 20-an setiap bulannya. Nah, sedangkan perjalanan dinas itu di awal bulan. Bagaimana kami menutupi dana seperti ini untuk pelaksanaan BIMTEK PKM BLUD itu kan? Gitu. Kemudian pertanyaan saya yang kedua yaitu tentang kapitasi dan non kapitasi. Kapitasi mungkin udah jelas, transferan dikirim di rekening masing-masing puskesmas. Kemudian yang non kapitasi ini Bu, 2 tahun yang lalu itu ditransfer di rekening bendahara non kapitasi. Tetapi setelah ada temuan dari BPK setelah hasil pemeriksaan bahwa di puskesmas itu hanya ada nomor rekening koran, JKN, dan operasional. Jadi di non kapitasi ini yaitu pelayanan ANC yang ada di puskesmas dan Prolanis.
Jadi kemana kita ini menerima transferannya gitu, Bu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Mas Febri. Bu, ini kita. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi kurang gitu kapitasinya ya Bu. Iya. Terus pakai dana apa? Memang ya kita tidak apa ya, kalau kurang ya harus cari sumber lain atau menunggu transferannya. Kalau mau diutang dulu tiap lagi. Tapi intinya seharusnya apa yang diterima itu sama dengan apa yang dibelanjakan sesuai dengan rencana kegiatan. Kalau memang kurang atau memang sebenarnya silpa, memang itu kita harus konsultasi ke Kemendagri. Kalau tadi pertanyaannya yang sebelumnya kan kita bisa nggak memanfaatkan silpa? Jawabannya bisa. Ya memang harus dimanfaatkan dulu sebelum transferannya utuh lagi dari BPJS Kesehatan. Itu. Lalu yang kedua tentang non kapitasi. Sebenarnya mohon izin, memang dana kapitasi ini sebenarnya diatur spesifik ya Bapak Ibu sekalian. Idealnya kalau puskesmas itu belum BLUD, seluruh pendapatan itu disetorkan ke kas daerah. Namun dalam hal ini kapitasi, waktu tahun 2014 kita memberikan spesial scheme untuk pengaturan khusus, itu bisa dimanfaatkan puskesmas langsung di rekening puskesmas, rekening kapitasi. Dan bisa langsung dimanfaatkan tanpa disetorkan ke BUD atau disetorkan ke kas daerah. Karena di state di Perpres 32 bahwa rekening kapitasi itu adalah bagian dari rekening daerah dikelola oleh BUD. Nah, untuk non kapitasi, karena kita tidak atur, maka pemanfaatannya sesuai dengan pengelolaan pendapatan pada umumnya, retribusi. Kalau retribusi berarti kalau puskesmas dapat harus dulu ke kas daerah. Baru dari kas daerah itu puskesmas bisa menarik uang tersebut sesuai dengan rencana kegiatan atau pemanfaatannya. Jadi tidak langsung bisa disetorkan ke kas puskesmas atau rekening kapitasi puskesmas, karena itu hal yang berbeda. Karena kalau non kapitasi masuknya ke retribusi, tidak bisa langsung dipakai seperti kapitasi. Kapitasi itu kan diaturnya spesifik di Perpres 32. Jadi separuh blood gitu. Seolah-olah puskesmas bisa langsung memanfaatkan dana tersebut tanpa store dulu ke kas daerah. Hanya sifatnya pencatatan dan pengesahan saja. Nah, sekarang diatur di Permendagri 28. Tapi untuk non kapitasi, sekali lagi saya ingatkan ini tidak diatur di Perpres 32. Jadi kalaupun BPJS transfer ke puskesmas, maka puskesmas harus transfer lagi ke kas daerah. Kalau belum BLUD, tapi kalau sudah BLUD itu akan menjadi pendapatan BLUD dan bisa langsung dimanfaatkan oleh puskesmas yang bersangkutan. Itu begitu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan Bu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bu Lina. Apakah sudah jelas atau masih ada yang ditanyakan? Untuk non kapitasi rekening kan nggak boleh buka lagi itu Pak. Kemarin sempat buka di 2 tahun yang lalu itu memang ke bendahara non kapitasi, Prolanis itu kegiatan lansia itu kan. Nah setelah itu ada BPK itu kemudian disuruh tutup. Nah ini kegiatan otomatis kegiatan Prolanis itu kan biasanya ditransfer akhirnya tidak mandek gitu. Kemana? Karena itu kan ibaratkan jasa dari tim senamnya Prolanis itu gitu. Ya, silakan Pak Febri atau mau ditambahkan dulu Pak? Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febri. Salam. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa di JKN itu kan ada 2 Pak ya, kapitasi dan non kapitasi untuk yang ada di puskesmas. Di mana JKN itu kan kalau untuk di daerah-daerah kampung itu kan untuk masyarakat itu kan dia masuk di VBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah setempat ya kan, seperti itu. Nah terkait dengan non kapitasi ini kan menjadi bagian retribusi pemerintah daerah kami seperti itu. Contohnya misalkan kita klaim rawat inap, persalinan, ANC, PNC, KB, PNKB, dan beberapa item-item lainnya itu Pak. Dan itu menjadi retribusi yang dibayarkan oleh BPJS ke pemerintah daerah. Ya kan menjadikan pendapatan daerah. Nah, sementara di tahun-tahun sebelumnya itu dari pihak BPK itu melarang untuk membuka
rekening. Artinya seperti ini, Pak. Artinya bahwa rekening kapitasi dan rekening non kapitasi itu tidak boleh dicampur dan juga tidak boleh dipisahkan. Artinya ketika kami mau membuka rekening non kapitasi itu dari pihak BPK juga tidak membolehkan. Akhirnya dari kami Puskesmas menutup rekening itu karena memang instruksi dari BPK. Nah, sementara di sisi lain bahwa itu menjadi retribusi dari daerah kami, pendapatan daerah kami, seperti itu. Nah, dari situ kan tentu bagaimana efektivitas kita ingin menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut agar supaya kinerja itu bisa tercapai dengan baik gitu loh Pak. Ya, sinkronisasinya adalah menjadi retribusi pendapatan daerah kami yang mungkin nanti bisa dikembalikan berapa persen dalam bentuk DPA gitu kan, yang non kapitasinya. Nah, sementara itu tidak terlaksana karena ada kaitannya dengan BPK tadi, Pak. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Febri. Terima kasih Pak Purnamanya. Ya Pak, memang kalau terkait tadi BPK, kita sependapat bahwa rekening kapitasi itu ya hanya untuk pendapatan kapitasi. Itu sudah clear memang. Namun untuk non kapitasi, retribusi, nah kami sih di Kemenkes terutama tidak mengatur tentang pemanfaatan non kapitasi. Tapi setuju Bapak, memang itu menjadi pendapatan retribusi daerah. Kita juga sependapat bahwa itu harus di-store ke kas daerah, lalu kembali ke puskesmas sesuai dengan kebutuhan daerah atau kebutuhan puskesmas. Jadi itu diserahkan ke puskesmas atau daerah masing-masing. Kalau dikapitasikan kita mengatur di Permenkes 6 untuk yang non-blood ya. Semua harus diberikan ke jasa dan operasional. Nah, kalau non kapitasi memang kita tidak atur Bapak. Jadi pemanfaatannya mekanisme sesuai dengan pengaturan di daerah masing-masing. Nah, kalau larangan tentang membuka rekening, mohon maaf, kita juga tidak terlalu berwenang menjawab juga apakah itu boleh atau tidak membuka rekening kapitasi. Tapi kalau di beberapa puskesmas lain, sebenarnya BPJS membayarkan ada juga yang langsung ke rekeningnya daerah, tapi ada juga yang ke rekeningnya puskesmas, tapi dipisahkan dari rekening kapitasinya. Kalau kami pada prinsipnya memang sesuai Perpres 32, rekening kapitasi itu hanya untuk mendapatkan kapitasi. Itu mungkin bisa dikonsultasikan lagi ke BPK-nya atau di Kemendagri Pak, retribusi seperti apa. Karena memang non kapitasi ini maksudnya ke retribusi, dia pendapatan asli daerahnya ada retribusi. Jadi kita tidak mengatur bagaimana memanfaatkannya dan bagaimana Pak Febri nge-freeze, Pak. Suaranya putus. Maaf Pak Febri, tadi suaranya putus. Oh iya Bu, maaf. Sinyalnya di BKPK memang agak. Iya Pak, silakan bisa sudah terdengar suaranya. Iya. Iya Bu, tadi terkait non kapitasi memang kita tidak mengatur di Permenkes tentang non kapitasi ini. Jadi pemanfaatannya, tata cara penarikannya, penyetorannya memang diserahkan ke daerah sesuai dengan mekanisme retribusi selama ini seperti apa. Jadi kalau puskesmas misalnya, kalau puskesmas kan kalau kita berobat kita dapat kita bayar kalau salah kadris gitu ya Bu ya, 5.000 atau 10.000 per kunjungan. Nah, non kapitasi itu sebenarnya sama, hanya yang membayarkan BPJS Kesehatan, tapi perlakuannya harus sama karena ini masuk retribusi. Pemanfaatannya harus balik berapa persen ke puskesmas dalam bentuk jasa atau dalam bentuk operasional lain, itu memang diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing. Gitu. Lalu kalau terkait tadi larangan membuka rekening, kita juga dari Kemenkes tidak ada melarang ataupun membolehkan gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dikonsultasi lebih lanjut ke BPK-nya langsung atau ke Kemendagri terkait pengelolaan keuangan daerah. Jadi itu Bu Gita. Ya, baik. Terima kasih Pak Febri. Masih ada yang ingin ditanyakan Ibu? Silahkan. Dengan Bu Tria ya Bu ya. Ya, silakan Bu Tria. Didekatkan mic-nya. Ya, nyalakan. Saya dari Puskesmas Tanjung Redep, Tria Handayani. Di sini sama dengan pertanyaan Ibu Elviana tadi, hanya menambahkan saja
yang belum jelas. Nah, untuk kedepannya supaya tidak ada silpa lagi, bolehkah dana yang ditransfer langsung kami gunakan walaupun melebihi dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan, dan apakah dana itu boleh kami gunakan tanpa menunggu lagi DPA ABT-nya terbit. Gitu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi, kenapa bendahara JKN di Puskesmas tidak ada diberikan honor khusus, sedangkan di operasional dan lain-lain ada dananya. Itu pertanyaan dari saya. Ya, Terima kasih. terima kasih Bu Tria. Pak Febri, silakan Pak, sudah menangkap ya. Ini pertanyaan kedua bisa diulang. Pertanyaan keduanya Ibu bisa diulang. Maaf, pertanyaan kedua, kenapa bendahara JKN di Puskesmas tidak ada honornya? Sedangkan di bendahara lain, operasional dan lain-lain, mereka ada gitu. Gitu. Oke, silakan Pak. Ya Ibu, yang pertanyaan kedua, maksudnya tidak mendapatkan jasa lebih atau seperti apa Ibu? Kalau jasa sebenarnya di Permenkes 6 bendahara JKN itu ada poin tersendiri gitu, karena dia merangkap tugas sebagai bendahara kapitasi JKN. Ya, maksudnya kalau di luar dari poin itu apakah ada atau memang memang poin aja yang di iniin gitu. Oh, tidak ada Bu, izin. Jadi kalau jasa memang kita sebenarnya prinsipnya semuanya dapat jasa di Puskesmas, baik yang melayani luar gedung maupun dalam gedung, baik yang melayani JKN maupun mengerjakan UKM, semua dapat. Nah, untuk bendahara karena ada beban tugas tambahan yang lebih besar dibanding tenaga lain, mungkin kita berikan tambahan poin sebesar 50. Jadi setelah poin yang lainnya didapatkan, masa kerja, tenagaan, itu ada tambahan poin lagi untuk bendahara. Itu 50 poin. Itu untuk jasa pelayanan. Tapi kalau untuk honor, izin dikapitasi tidak ada honor, kecuali untuk honor narasumber itu bisa dikeluarkan. Tapi kalau untuk honor yang perbing tenaga ini sepertinya kita tidak mengakomodir. Lalu untuk yang kelebihan anggaran, ya sekali lagi mohon izin kalau terkait dengan teknis penganggaran atau pengesahan mata usahaan, pengaturan lebih lanjut ada di Permendagri 28. Jadi pada prinsipnya kalau di Kemenkes, kapitasi itu boleh dimanfaatkan untuk seluruh dukungan operasional, kecuali ada tambahan di Permenkes 6, tidak boleh untuk beli tanah, gedung, atau beli kendaraan atau seperti ambulans. Sebenarnya prinsipnya di luar itu semuanya boleh dibeli. Mungkin itu saja untuk kita. Maaf Pak, ada tambahan, berarti tidak boleh membeli ambulan dan bangunan. Bagaimana Pak? Mohon diulang. Ya, di Permenkes 6 tahun 2022 kita menambahkan ketentuan di lampiran bahwa untuk belanja modal KTP tidak diperkenankan membeli belanja modal tanah, kendaraan, roda seperti roda 4 maupun transportasi air, karena sejatinya untuk Permenkes 6 ini mengatur dukungan operasional, karena kalau belanja modal ini besar, selain mungkin ini bukan bentuk dukungan operasional, lebih ke belanja modal, dan juga kebanyakan kapitasi itu tidak mungkin bisa membeli ambulan seperti itu. Jadi kita arahkan lebih ke pasif untuk membiayai belanja modal seperti itu. Ya, terima kasih. Bu Tria gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada. Oh, masih ada. Silakan Bu. Jadi cara untuk menghabiskan uang yang ada ini tanpa menunggu DPA ABT apakah boleh gitu? Yang untuk jawabannya lebih jelas lagi Pak.
Gimana Bu? Maaf Bu. Untuk menghabiskan dana silva yang ada, apakah boleh gitu langsung digunakan tanpa menunggu DPA ABT yang dari Dinkes, atau boleh langsung dimanfaatkan oleh puskesmas? Silpa yang tahun sebelumnya. Iya. Ya, sebenarnya saya mohon izin kurang familiar dengan DPA ABT itu apa. Tapi di Permendagri 28, karena kita juga bukan yang menginisiasi Permendagri itu, kalau prinsipnya di Permendagri itu bahwa setelah silpa itu dilaporkan paling lambat pada Januari minggu keempat dan sudah direview oleh APIP, lalu dituangkan dana penjabaran perubahan perkada APBD, itu bisa langsung dimanfaatkan oleh puskesmas. Seperti itu Bu prinsipnya. Berarti bisa langsung digunakan pemanfaatannya ya? Iya, karena memang itu sebenarnya prinsipnya untuk menggantikan pendapatan yang tidak ditransfer oleh BPJS Kesehatan. Karena esensinya Perpres itu karena tidak ditransfer, maka puskesmas harus menghabiskan silpanya. Jadi silpa itu sebenarnya memang harus dipakai untuk menggantikan pendapatan yang hilang dari penyesuaian BPJS Kesehatan. Jadi kalau tadi misalnya ilustrasinya harusnya puskesmas itu dapat kapitasi 50 juta Januari Februari, tapi kan ada silpa di bulan tahun 2021 hanya ditransfer 100 juta. 50 juta di Januari Februari itu digantikan dari mana uangnya? Harusnya digantikan dari silpa yang tahun 2021. Harusnya itu bisa menggantikan pendapatan yang hilang dari penyesuaian kapitasi oleh Kesehatan. Jadi bukannya berhenti tidak ada masukan, tapi bisa memanfaatkan silpa yang di 2021. Mekanisme seperti apa itu ada di Permendagri 28 izin, bukan di Permendagri 6. Tapi pada prinsipnya begitu diterbitkan terkait perubahan tentang penjabaran APBD itu bisa langsung dimanfaatkan. Ya baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Febri, terima kasih Bu Tria. Masih ada yang disampaikan lagi, Bapak silakan Pak. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik Pak Febri. Saya ingin melanjutkan dari pertanyaan dari rekan saya bahwa terkait dengan penggunaan anggaran yang telah dijelaskan tadi, kalau kita mengacu pada Permendagri 28, khususnya pasal 24 Pak ya, halaman 18 kalau tidak salah, itu setelah direview oleh APIP, itu bisa langsung digunakan bunyinya seperti itu. Seperti apa yang dijelaskan Bapak tadi itu udah betul terkait dengan Permendagri 28. Cuman di daerah kami ini kan Pak, kita menunggu adanya anggaran perubahan, DPPA perubahan. Nah, apakah kita menunggu dulu surat dari DPPA perubahan itu keluar, sementara di Permendagri itu kan sisa dana yang tahun kemarin itu setelah direview oleh APIP, dan itu kan mestinya langsung bisa kita realisasikan, kita pergunakan untuk kepentingan seperti jasa pelayanan atau belanja modal, bahkan lain-lain itu yang tentunya termuat dalam kode rekening seperti itu. Nah, kalau kita mengacu pada Permendagri, bisa langsung digunakan setelah melalui review, dalam arti menutupi DPA yang belum terrealisasi. Karena kan kita udah disimpan ini kasih tabungan nih, sisa silpanya gitu kan. Dan setelah direview itu kan bunyinya langsung kita gunakan. Nah, sementara teman-teman di Berau itu, khususnya kami-kami yang bendahara ini yang di Puskesmas masih ragu untuk menggunakannya itu Pak. Tetapi kalau kita mengacu pada Permendagri itu bisa langsung digunakan setelah direview oleh AFIP melalui laporan dari Dinas Kesehatan. Seperti itu Pak. Nah, mungkin Pak Aan bisa tambahkan terkait dengan review tadi, apakah sudah dilaksanakan seperti apa gitu mungkin dari Dinkes. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya cuma sedikit menambahkan penjelasan dari Pak Irwan mengenai review dana silpa. Review dana silpa sudah kita ajukan melalui BPKAD pertama, karena memang kami melayangkan surat ke inspektorat untuk review ulang.
itu bertepatan dengan pemeriksaan BPK di BPKAD. Jadi inspektorat itu menunda surat dari kami karena file yang kami sampaikan itu ada di BPKAD. Berhubung bersamaan dengan kegiatan BPK datang memeriksa keuangan Silpa 2021, otomatis berkas yang ada di Itwil kami tarik, kami pindah ke BPKAD. Kemudian hasil review yang dari BPKAD, dari pemeriksaan BPK itu keluarnya bulan April. Bulan April. Nah, di situ April keluar surat review dari BPKAD langsung diserahkan ke BPJS. Nah, BPJS menerima surat review Silpa 2021, kemudian diterapkan di bulan Mei untuk penerapan penyetopan dana kapitasi, Pak. Nah, jadi mulai Mei itu puskesmas, 20 puskesmas yang merasa ada dana silpanya itu sudah mulai tidak di store lagi mulai bulan Mei. Sebenarnya kalau mau dihitung-hitung sesuai dengan Permendagri itu di Januari sudah mulai di-stop. Karena pemeriksaan kita dari BPK terus itu dari BPKAD juga agak molor, jadinya di bulan April baru terrealisasi dan sudah ada hasil reviewnya. Jadi mengenai penggunaan, itu secara teknisnya kami belum mengetahui, Pak, apakah dana-dana itu sesuai dengan Permendagri itu yang dikatakan oleh Pak Irwan tadi boleh digunakan atau tidak. Itu kami dari Dinas Kesehatan kami masih merasa bingung juga gitu Pak ya, masalah penggunaan. Kami cuman di Dinas Kesehatan itu menerima laporan dari puskesmas, kemudian kami merekap SP2B, dikirim ke BPKAD, keluar SPB, baru direview di akhir tahun. Selama ini sih secara penatausahaan di Dinkes seperti itu, Pak. Makanya di sini kami membawa puskesmas juga untuk secara langsung lah mungkin ya, konsultasi masalah penggunaan dana kapitasi puskesmas. Ya mungkin itu aja dulu Pak, tambahan dari Dinkes. Ya, terima kasih. Silakan Mas Febri, bila ada tambahan. Sedikit saja kita sebenarnya kita lebih cocok kita langsung ke Kemendagri-nya dulu kita, karena terkait dengan pasal 10 kalau kita sih jujur kita hanya user istilahnya gitu ya, kita hanya user dan kita selalu mengingatkan ke Kemendagri jangan sampai seperti ini yang kita khawatirkan. Sudah direview APIP, terus disetorkan ke BPJS, hasil reviewnya ada silpa, begitu BPJS-nya memotong kapitasinya, ternyata puskesmasnya belum bisa pakai silpanya. Itu yang dari dulu kita sampaikan juga ke Kemendagri, tapi dari Kemendagri selalu menyatakan, ya bisa langsung dipakai silpanya. Asal sudah direview oleh APIP dan sudah dituangkan di Perkada Penjabaran, itu di perubahan Perkada Penjabaran, itu bisa langsung dipakai oleh puskesmas. Dan itu yang selalu keluar dari Kemendagri di Direktorat Perencanaan Anggaran dan Daerah di Keuda. Mungkin memang kalau terkait dengan teknis ini, kami pun dari Puscap juga jujur tidak terlalu menguasai kita. Mungkin kita usulkan, mungkin kita bisa ketemu dengan Kemendagri, tempatnya Pak Bahri, untuk lebih jelasnya. Karena kita juga tidak mau ada ternyata masalahnya banyak. Sudah dipotong akhirnya tapi silpanya nggak bisa dipakai juga. Ujungnya nanti silpa lagi, nambah lagi silpanya. Kasihan juga yang di puskesmas. Mungkin seperti itu Bu Dika, kita bisa usulkan untuk Kemendagri. Ya, baik, terima kasih. Silakan Bu Win, ada tambahan? Ya, oh nanti, oke. Baik, dari ya silakan Pak, dilanjut Pak Irwan. Ya, makasih Pak. Ini mungkin terkait dengan regulasi tentang yang disampaikan Ibu Tria tadi terkait dengan honor ya tadi ya. Nah, memang di JKN itu khususnya pada bendahara JKN itu di juknisnya itu memang tidak ada tercantum
ini Pak, apa namanya, honornya. Beda dengan program-program yang lain, tentu mempunyai apa namanya honor, entah itu honor PPTK-nya. Nah di JKN ini kan murni tidak ada, hanya dia berbicara soal koin. Nah mungkin saya pertegas lagi bahwa dari Ibu Tria tadi, ini mungkin bisa diusulkan mungkin, karena memang pekerjaannya rumit Pak, dan banyak sekali bendahara JKN yang ada di puskesmas ini. Mereka juga diperiksa, mereka juga mempersiapkan berkas. Nah sementara poin yang ada di juknis itu mereka diberi 50 poin. Nah 50 poin itu mungkin menurut saya memegang bendahara JKN ini sejak tahun 2014 Pak. Memang saya lihat minim sekali gitu, tidak sebanding dengan kinerjanya. Karena mereka juga harus mempertanggungjawabkan dana kapitasi tersebut. Nah, kemungkinan mungkin dari pihak Kemenkes bisa mungkin terkait dengan regulasinya seperti apa gitu kan. Mungkin ada kebijakan apa yang bisa mungkin apa namanya ada perubahan sedikit mungkin terkait dengan ini. Karena memang di JKN ini tidak ada anunya Pak, tidak ada honornya. Hanya berbicara poin saja. Yang dapat poin itu ada 3 di situ Pak. Kapusnya, kepala pimpinan, kemudian TU-nya yang merangkap membantu administrasinya, kemudian bendaharanya. Nah, bendahara itu hanya dikasih 50 poin. Seperti itu, Bu. Sementara kerjanya tidak sebanding dengan termasuk pertanggungjawabannya, Pak. Seperti itu. Mungkin saya mempertegas, memperjelas pertanyaan dari rekan saya tadi, Pak, Ibu Tria. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Irman. Ya, silakan Mas Febri. Ya, mungkin saya tanya dulu. Di puskesmas itu ada berapa bendahara sih, Pak? Kalau bendaharanya bendahara itu kalau untuk JKN tuh Pak, kita langsung bendaharanya adalah perpanjangan dari bendahara BUD, pemerintah daerah. Maksud saya di puskesmas selain bendahara JKN ada bendahara apa lagi, Pak? Kalau di puskesmas itu dia bukan bendahara tapi dia bendahara pembantu yang ditunjuk langsung oleh kepala dinas. Sementara JKN untuk bendahara di puskesmas dia langsung memakai SK Bupati langsung. Kalau untuk ada 3 Pak. Nah kalau untuk bendahara operasional dan bendahara bantuan operasional itu penunjukannya oleh kepala dinas. Nah, JKN sendiri Pak, mereka Pak. Ya. Yang bendahara BOK dapat honor Pak di puskesmas. Iya, kalau untuk bendahara operasional dengan BOK itu sudah ada Pak, sesuai juknis sudah ada honornya. Dari dana BOK-nya atau dari mana Pak honornya? Dari dana BOK yang dianggarkan sama operasional. Sementara JKN kan tidak ada sama sekali. Dari PPTK-nya juga nggak ada honor bendaharanya juga Pak. Seperti itu Pak. Nah hal ini khususnya di daerah kami Kabupaten Berau membuat para bendahara tidak kerasan seperti itu Pak, karena tidak berbanding lurus dengan kinerjanya seperti itu Pak. Mungkin hal ini harus saya sampaikan secara jujur seperti itu Pak. Terima kasih. Ya terima kasih Pak. Silakan Mas. Ya Bu, ini masalah itu ya. Kalau di kapitasi memang dari awal ini hanya jasa dan dukungan operasional. Jadi jasa itu memang kita lebihkan untuk bendahara kapitasi. Asumsinya ya karena tanggung jawabnya lebih besar dari sisi jasa pelayanannya. Tapi kalau jadi penghonoran itu kalau sebenarnya kita juga honor itu kan mengacu ke daerah masing-masing ya. Biasanya kalau ada pejabat pengadaan misalkan dapat honor tambahan tuh di dinas kesehatan. Apa betul begitu Pak? Atau bukan Pak? Di daerah di Berau? Dapatkan ya Pak ya? Ya. Nah, asumsi kita itu diambilkan bukan dari dana JKN, tapi ada pos lain, anggaran lain yang menyediakan honor, termasuk honor untuk bendahara JKN yang merupakan notabene sebenarnya itu kan bawahannya BUD gitu ya, atau bagian dari BUD dia. Kalau di kapitasi kita belum memungkinkan menyediakan honor seperti itu Pak, tapi kita hanya mengkompetisi di jasa pelayanan. Kalau di daerah mungkin bisa dicarikan di sumber lain Pak, honornya seperti itu. Tapi untuk jadi masukan mungkin kita akan evaluasi lagi
apakah poin tambah 50 itu sudah cukup atau tidak. Ini itu akan jadi evaluasi kami di Kementerian. Jadi itu kita. Baik, Pak Febri, terima kasih. Mungkin saya juga minta pendapat dari teman-teman dari Takel Kesmas ya. Ada Pak Iwan, ada Bu Leni. Monggo, mungkin bisa memberikan masukan yang lain. Silakan. Pak Iwan Halwani. Terima kasih Bu. Terkait dengan ini Bu ya, kami belum bisa memberikan tanggapan atau apapun karena apa ya, di kami di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat itu kan yang terkait kapitasi itu yang sedang kami perjuangkan ya di Pusjak ya, yang sedang kami perjuangkan di Pusjak itu adalah mengenai, ini mungkin nggak ada kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan terkait dengan ANC yang dari 4 kali menjadi 6 kali ya, termasuk dengan pemeriksaan USG, lalu termasuk dengan ya permintaan apa ya, yang ini dana non kapitasi ya, maksudnya perbaikan dana non kapitasi untuk persalinan norma yang sudah berapa tahun tidak naik di BPJS begitu Bu ya. Itu saja Bu yang bisa saya sampaikan Bu Gita. Ya, Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Iwan masukannya. Ya, Bapak Ibu mungkin dari Puskesmas yang ada di Zoom meeting, dipersilakan, silakan raise hand. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, mumpung masih ada Bapak Ibu dari Pusjak, dari Takel Kesmas, serta dari kami dari Primer. Silakan. Kalau belum mungkin Bu Wing ada yang mau disampaikan, Bu Wing? Silakan Bu Wing. Mic-nya, Ibu, maaf. Ya, izin Bapak Ibu. Mungkin tadi saya memang di awal tidak sempat mengikuti secara keseluruhan ya. Ini kan kayaknya masih berkutat di diskusi. Saya masih meng-capture-nya tadi pertanyaan dari Ibu siapa yang mengatakan bahwa apakah silpa bisa dimanfaatkan. Saya lebih concern ke situ karena sepertinya ini menjadi kebutuhan teman-teman di FKTP terutama yang belum menerapkan BRUP. Terus kan tadi ada beberapa informasi yang Bapak sampaikan itu bisa digunakan setelah direview update gitu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah mencermati Permendagri 28 ya. Yang pasal 10 tadi Bapak ada sampaikan ya. Pasal 10 di ayat 3 saya izin membacakan ya Bapak Ibu. Dalam hal terdapat sisa pengelolaan dana kapitasi JKN pada akhir tahun anggaran berkenaan, digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana kapitasi JKN pada APBD. Pada ayat 4, penyesuaian penganggaran alokasi dana kapitasi JKN pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dilakukan dengan mengubah perkada tentang pencaburan APBD mendahului perda perubahan APBD. Dan itu sudah disampaikan ya. Nah, yang tentang artinya tidak serta-merta bisa digunakan langsung, tetapi ada beberapa regulasi ketentuan yang perlu diikuti gitu. Di situ sepakatkah? Ya, itulah maksudnya yang ditanyakan. Oke. Ya, coba ini diskusi mungkin lebih ya. Makasih Bu. Kalau kita mengacu pada Permendagri itu yang telah disebutkan tadi, memang setelah direview disahkan kan itu boleh langsung digunakan, tetapi dalam tanda kutip digunakan tentu dalam arti ya perubahan ketentuan yang harus ya diikuti. seperti itu. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi Bu, sementara kan di daerah kami itu kalau menunggu perubahan itu keluar itu sekitar bulan November, sekitar bulan November. Nah,
Bagi teman-teman yang silvanya sangat banyak, termasuk kami-kami yang di beberapa puskesmas itu hampir rata-rata banyak, Bu. Dengan menunggu di bulan terbitnya surat DPPA perubahan itu kan 1 bulan saja jaraknya dengan habisnya bulan untuk tahun berikutnya. Nah itu menurut perkiraan saya yang sudah saya prediksi beberapa tahun lalu bahwa itu nggak bakalan secepat itu kita ngabisin, Bu. Karena kita belanja juga terkait dengan BMHP, obat itu juga penuh regulasi. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita mengacu pada setelah di review kita memang nanti ada perubahan ABT, dalam arti ABT ya di bulan 11 kita dahului penggunaan dana itu. Nah, ini yang jadi pertanyaannya apakah boleh gitu kan kita dului, sementara kan juga nanti sisa dananya kan sudah ada gitu kan, tanpa menunggu surat itu keluar, surat DPPA perubahan itu dalam tanda kutip ABT-nya. Kalau ya, jadi mungkin kalau secara ketentuan, kalau namanya dibilang mengikuti ketentuan yang berlaku kan pada saat semua dokumen itu sudah sah ada ya, itu logika umum lah ya. Dan di dalam Bapak saya lupa tadi beberapa, tapi di situ juga dimention bahwa daerah perlu mendorong memang penerapan BLUD secara cepat. Nah, jadi memang win-win solutionnya sih di situ ya. Jadi kalaupun mekanisme penganggaran APBD-nya memang perlu waktu yang cukup panjang, yang notabene itu akan menghambat teman-teman di layanan untuk terus meningkatkan kualitas layanannya, berarti ada suatu terobosan-terobosan yang perlu Bapak Ibu di Dinkes percepat gitu, antara lain terkait yang tadi Bapak udah infokan ya akan BLUD. Mungkin itu dulu kali ya Bu, sambil kita nanti terus berproses, kita kan bisa konsultasi terus ya secara intensif ke stakeholder terkait, baik ke BPJS juga mungkin atau ke Kemdagri-nya terkait perencanaan daerah ataupun kita terkait teknis layanan kesehatan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Ibu Wing. Masih ada lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu yang di ruang Zoom atau ruang meeting? Oh ada nih, ada Pak Made Mahendra. Imade Mahendra, silakan Pak Made. Ya, terima kasih Bu, selamat siang. Nah, kami ingin menanyakan anggaran yang dari JKN itu yang bulan Mei, Juni nanti yang tidak ditransfer itu akan diakumulasi di tahun depan kah Bu gininya, anggaran yang bulan Mei sama bulan Juni yang tidak ditransfer tersebut, apabila kita sudah menghabiskan dana silva yang tahun 2021. Mungkin minta kejelasannya gimana. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Made. Pak Febri, silakan Pak Febri. Silakan Pak Febri. Ya Bu, kita mungkin sedikit menyambung Bu tadi yang tentang terbitnya November ya. Kalau setahu kami Pak, sebenarnya kan ada 2 di pasal 10 itu. Ada perubahan penjabaran APBD, perkada, dan juga perubahan APBD-nya. Nah, kalau yang perkada itu, info dari Kemendagri sebenarnya nggak lama. Gitu. Jadi seharusnya setelah review APIP, kalau dituangkan di perubahan penjabaran itu, kalau nggak salah waktu itu 1 sampai 2 minggu seharusnya sudah bisa. Kata ini dari Kemendagri ya Bapak Ibu, kita juga diskusi ini. Setelah itu bisa langsung dipakai silpanya. Jadi misalnya April sudah di review APIP, lalu disetorkan BPJS, sembari paralel diterbitkan perkada tentang penjabaran APBD perubahannya, itu akan bisa langsung dipakai silpanya seperti itu. Dan itu mendahului perubahan APBD ya, tentang perubahan APBD. Itu di pasal 10 dinyatakan seperti itu. Lalu yang kedua tadi tentang dipakai, jadi sudah dipotong gitu, misalnya dipotong 200 juta, terus apakah nanti dikembalikan lagi? Tidak Bapak Ibu, jadi sesuai Perpres 46, misalnya silpanya tahun 2021 itu 100 juta, harusnya di 2022 dapatnya 1 miliar, maka diperhitungkan yang hanya diterima oleh Puskesmas di tahun 2022 itu hanya 900 juta. Seperti itu. 1 juta sisanya harus memanfaatkan silpa yang tahun 2021. Dan BPJS Kesehatan tidak merapel istilahnya untuk
pendapatnya telah disesuaikan. Maka kita harapkan satu, kita nggak mau ada silpa lagi, entah tahun berapapun itu. Untuk itu kalau ada kendala pemanfaatan, misalnya bisa dikonsultasikan sejak awal. Lalu yang kedua, memang kita dorong juga di Permendagri itu mendorong bahwa dilakukan percepatan somasi ini menjadi blood, biar bisa memanfaatkan kapitasi dengan lebih baik dan juga non kapitasinya bisa langsung dimanfaatkan. Mungkin itu dari kami Bu Gita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Pak Made? Sudah terjawab? Sudah Bu. Terima kasih Bu atas informasinya. Baik, terima kasih. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom yang ingin bertanya. Tidak ada? Apakah sudah jelas? Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruangan ini masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Tidak, sudah jelas. Karena nanti jauh-jauh datang dari Brau ya ke sini, jangan sampai ada yang terlupakan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk detailnya bisa juga Bapak Ibu melakukan konsultasi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan detail pelaksanaan, gitu ya. Karena memang kami ada bagiannya masing-masing gitu ya. Baik, mungkin apabila sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya mohon diri. Mungkin Ibu Direktur masih belum bisa join ya? Oh, nggak bisa. Oke, baik. Kalau begitu mohon ya. Mohon Ya. maaf. Silakan Pak Tambahkan Fikri. Bu, info juga nih dari teman-teman. Yeah. Sebenarnya diatur juga di Permendagri pasal 10 itu di ayat 5 memang begitu review APIP gitu istilahnya, begitu review APIP lalu Puskesmas Dinas Kesehatan menyerahkan review APIP itu ke BPJS Kesehatan dan secara paralel dilakukan revisi penjabaran perkada itu, harusnya begitu dokumen-dokumen semua itu lengkap, ada review APIP, ada juga pengerubahannya seperti apa, mau seperti apa, harusnya perkada itu di pasal 10 ayat 5 itu harusnya bisa terbit setelah 3 hari. Jadi seharusnya nggak lama. Dan itu mendahului perda tentang perubahan APBD. Jadi nggak November yang tadi itu Pak. Karena di Kemendagri sudah menyatakan begitu review APIP, lalu ada dokumennya lengkap, penjabaran seperti apa yang mau diubah, terbit perkada itu harus bisa dipakai. Dan penjabaran perkada tadi perubahannya itu menjadi muatan dari perda tentang perubahan APBD yang biasanya terbitnya kalau nggak salah ya Oktober atau November setelah ada audit. Seperti itu Pak. Mungkin itu di pasal 10-nya. Tapi kalau teknisnya seperti apa, kalau masih ada itu kurang jelas, mungkin kita bisa bareng-bareng ke Kemendagri. Seperti itu, Bu Gita. Ya, baik. Berarti harus ada diskusi bersama juga ya, Pak Febri ya? Ya, Bu, betul. Nah, ini ya. kan Permendagri. Seperti itu. Oh ya, baik. Baik, terima kasih Pak Febri. Masih ada lagi yang ditanyakan, Bapak? Pak Yuni? Baik, terima kasih Bu. Saya mungkin menambahkan saja Bu. Apa yang kita dapat pada hari ini yang sudah disampaikan secara umum sudah kami dapat terima. Kemudian nanti yang didorong oleh Pak Febri untuk ke Mendagri secara teknis, mudah-mudahan kami Bu dari sini sempat ke sana kalau ada waktu, karena besok pagi kami sudah pulang ke Brau. Oh, nah itu mudah-mudahan lah kalau memang bisa ya, sempat hari betul. ini mungkin kami coba usahakan ke sana untuk ya. lebih mendalam lagi, karena saya lihat di sini memang saran Pak Febri tadi lebih banyak teknisnya. Iya, betul. Utamanya betul. kaitan dengan Permendagri 28 tadi ya, 2021. Betul. Nah, kemudian juga tambahan dari Ibu tadi yang masalah puskesmas didorong blood. Insya Allah hari Minggu mereka berangkat sini, Senin, ada berapa hari, 4 hari mungkin. Kepala Dinas, Sekretaris dengan beberapa puskesmas akan melakukan pembelajaran BUD. Di mana Pak? Di Kementerian Kesehatan atau di Kemendagri? Kami informasi, tapi yang jelas hari Senin mulainya 4 hari. Tidak tahu di mana tempatnya nanti. Itu Kepala Dinas juga hadir nanti dengan Sekretaris juga hadir. Makanya kemarin mereka ada dari beberapa kepala puskesmas yang mau ikut, di cancel harus ikut BUD oleh Kepala Dinas. Pembelajaran BUD. Baik. Mudah-mudahan lah, karena memang harapannya sih di paling lambat 2024 itu sudah semua bisa. Harapannya gitu. Harapannya ya Pak ya. Begitu. Ya mudah-mudahan 2023 Pak. Ya tergantung Pak Kepala Dinas. Tergantung bagaimana Kepala Dinas nanti ya. Soalnya bisa ya tuh. Kalau ada kemauan pasti ada kemampuan. Apalagi kalau misalnya ada pendampingan Bu ya. Mungkin siap, nah itu lebih cepat lagi.
Baik, yang penting bersurat resmi aja Pak. Iya, insya Allah siap, Bu. Iya, Mungkin baik. itu aja tambahan, Bu. Mudah-mudahan Ya. nanti kami coba berisi teman-teman apakah kami bisa langsung ke Mendagri atau bagaimana nanti. Tapi Ya. kalau jelas kalau besok mungkin tidak sempat sudah kami. Nggih. Karena pagi sudah harus. Siang ini berarti Pak ya. Iya, Mungkin bisa mudah-mudahan. saya tanyakan Pak, Febri ke bagian mana ya di Dagrinya? Ya izin Bu di Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Oh, di Dijen Bang- Kemda. oh di yang di Kalibata itu ya? Tempatnya saya kurang tahu Bu. Bangda Tapi- ya, Bangda. Tapi selodoannya Pak Bahri Bu izin. Oh Pak Bahri, baik. Nanti mungkin Di kita coba Bangda tanyakan ya, itu Pak? Bu. Karena Iya. memang kendalanya di teknis gitu. Iya. Iya. Teorinya kan di Permendagrinya seperti itu idealnya. Ya, harusnya tidak memakan waktu lama 1-2 minggu bisa langsung dipakai silpanya setelah ada review update. Seperti itu. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Febri. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cukupkan pertemuan pada siang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Febri dari Pusjak, Pak Iwan Halwani dari Takal Kesmas, kemudian ada Bu Leni juga saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak dan Ibu Ketua Tim, ada Bu Upi, ada Pak Sarto, kemudian teman-teman dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon izin, Ibu Direktur masih belum bisa bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi rasa hormat, apa yang kami sampaikan hari ini sudah dapat mewakili pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik silakan boleh live Bapak Ibu. Makasih Bu Gita, izin live. Makasih Mas Febri ya, makasih. Ya, izin Pak Iwan, makasih. Ya. Terima kasih Bu Gita, terima kasih ya.